Kami dari kelompok 2 ingin memperkenalkan diri. Pertama-tama nama saya Rahmat Imam Sobari dengan NPM 2213007. Nama saya Karim Sidi dengan nomor NPM 2213033. Nama saya Sena Dewi Tonga dengan NPM 22130028. Nama saya Rekan Venus Laya, NPM 22130014. Nama saya Wijaya Murtasagar, NPM 2200130039. Di sini kami akan membahas tentang bullying di zaman sekarang. Di zaman sekarang ini teknologi sangat canggih dan mudah terjadi bullying. Contohnya seperti yang viral sekarang. Ya, viral sekarang yang contohnya kayak yang anak SMP itu yang dibully, dipukul, ditendang tuh sampai meninggal, sampai anak itu dipidana gitu. Bayangkan aja coba. Itu dikarenakan apa itu? Permasalahan apa coba? Di kami. Mas, Kalau tidak salah ya, saya mau cerita itu permasalahannya karena kan si korban itu mungkin ada salah seperti mengejek atau apa kepada si pelaku, yang akibatnya pelaku melakukan pembulian secara brutal kepada si korban. Ya. Itu di luar sekolah. iya di sekolah sepertinya di waktu pulang sekolah tuh aku lihat juga di berita ya, karena mungkin ada foto perempuan, mungkin gara-gara perempuan itu terjadinya bully. Gini kan berarti yang pas viral itu sekolah udah tahu tentang bully sana itu. Terus menurut kalian gimana pendapat kalian tentang sekolah? Gimana cara mengatasi biar tidak parah dibully kalian gitu di wilayah lingkungan sekolah itu? Kalau menurut saya sih itu dilakukan dari pihak guru, Menasihatinya. di mana guru itu lebih mendekati atau lebih terbuka terhadap murid-muridnya agar tidak terjadi pembulian, dan memperhatikan gimana gerak-gerik siswa ini seperti itu. Termasuk kita guru itu tidak memantaunya, dan guru tidak memilih-milih siswa-siswa gitu seperti macam Biasanya salah satu bully yang sering dilakukan zaman-zaman sekarang biasanya itu yang dilakukan kan anak SMP yang kali itu. Iya. Apalagi sekarang ada juga yang anak SD itu rata-rata mereka ya bullying itu sejenis apa sih? Apa tentang visi, apa tentang kekurangan keluarganya? Biasanya tentang Kekurangan fisik. keluarga. Ya kan? Ada kekurangan keluarga, ada tentang fisiknya juga atau Terus keluarganya itu nggak tahu. Mungkin anak ini terlalu privat ya kan, privasi, dendam sendiri. Terlalu pintar. Ya, jadi dia traumanya trauma sendiri gitu. dan dia terbuka untuk keluarganya sendiri, di mana dia merasakan semua kepedihan itu. Jadi menurut saya kan pelaku korban ini hanya untuk mencari perhatian. Kalau nggak cari Menurut perhatian saya, atau ikuti tren lah. korban ini bukan untuk mencari perhatian sih, ada di Pelaku, diri. pelaku. Kalau pelaku itu bukan juga untuk mencari perhatian, mungkin karena ada konflik inilah yang membuat menjadi dia membuli korban. bisa jadi pelaku ini bisa jadi apa, jadi nama kayak Ya, faktor jadi lingkungannya. faktor lingkungan. Saya lihat juga pun si pelaku juga dia kayak anak silat, terus anak silat itu Kayak mau ngangkat jago. gitu. Arogan, bisa dibilang kita arogan. Terus gimana cara mengatasinya itu biar gak terjadi lagi bullying itu di zaman sekarang ini? Biasanya mengatasinya dengan melakukan sosialisasi untuk menumbuhkan kesadaran dan pemahaman tentang bullying. Dan semoga si pelaku itu dapat direhabilitas di tempat yang sesuai dengan penegakan hukum. Pasti psikolog anak itu udah terganggu pasti. Enggak. Ini pun sampai meninggal, sampai meninggal, Oh. sampai apa? Jadi sana itu udah pingsan ya? Apa udah meninggal? Udah meninggal. Udah meninggal. Asisten presiden menelpon polisi untuk menangkap pelaku. Terus UNESCO juga sudah tahu tentang ini. Itu akan menjadi berita yang buruk untuk negara kita, di mana banyaknya korban seperti itu akan membuat ketakutan atau keraguan
peluang untuk menyekolahkan anaknya atau membuat anaknya bergaul di lingkungan luar karena faktor itu. Ya orang tua mana yang mau anaknya dibully kan, seperti itu. Ya, terus menurut kalian lah langkah-langkah biar nggak terjadi gitu lagi. Maksudnya kan sekarang ada itu anak-anaknya biasanya itu gara-gara gadget ya. Ya, Gadget terus ditengok. Ya biasalah ada anime-anime gitu ditengok kayak jadi merasa jago. Terus menurut kalian bagaimana itu cara mengatasi? Ya itu cara mengatasinya, kita ada di diri kita sendiri, yaitu kebijakan kita dalam bermain sosmed atau gimana kita mengatasinya sendiri, itu dari diri kita sendiri. Ya mungkin bisa juga dari faktor orang lain, tapi kan apa tahu orang lain atau orang lain tahu bisa peduli sama kita kan nggak tahu juga. Dan seharusnya pemerintah memberikan perhatian yang lebih baik agar bullying tidak terjadi lagi. ya dan mengurangi kita mengurangi main gadget. Biasanya di gadget itu bisa menimbulkan kayak misalnya dia lihat video TikTok, dia melihat orang berantem, dia melihat orang yang bela diri, bisa jadi itu membuat dia merasa jago. Jadi dia bisa mencontohkan ke teman dia. Ya kalau bisa gadgetnya dikurangi atau dibatasi kan. Bisa juga kan dari gara-gara game mereka jadi berantem, ya kan? Terus bagaimana orang tua biar bisa dapat membantu si anak nggak jadi bully gitu, jadi misalnya nggak jadi pelaku, nggak bisa jadi korban gitu. Ya dimana orang tua itu lebih mendekati anaknya dan mau mengerti apa kemauan anaknya. Itu termasuk cara orang tua untuk mencegahnya gitu. Menuruti. Tidak menuruti sih, dia orang tua itu lebih harus memahami si anak ini, karena kan dalam lingkungan sehari-hari cuma orang tua lah yang paling dekat kepada anaknya sendiri. Soalnya menurutku orang tua itu bisa menekan anaknya sih kan, untuk tidak menjadi pelaku atas korban karena itu sangat merugikan dirinya sendiri. Bisa memberikan motivasi atau korban pun Iya. bisa terjadi korban pun jadi trauma. Jadi kasihlah perhatian lebih untuk si korban agar traumanya itu hilang. Jadi bagaimana lah menurut kalian itu bullying di kampus kita ini, apakah termasuk ada bullying kampus kita ini atau tidak? Menurut kalian? Pasti ada lah ya. Mungkin masih ada sedikit. Kira saja. Kita juga nggak tahu, namanya juga kepribadian orang, bukan kepribadian orang juga sih. Kita juga nggak tahu kayak mana nanti dia dibully, apa dia itu suka membuli gitu. Jadi menurut kalian contoh bully itu di kelas atau kampus lah, kalau ikut kita belajar, contoh seperti apa yang masuk dalam bullying? Seperti mengejek teman, Mengejek penampilannya ya kan, yang terlalu sederhana. Setelah itu Kita mau bahas tentang fisiknya. tahu privasinya yang dibongkar oleh apakah menurut kalian dalam kampus ini dosen itu berwenang untuk menengahi permasalahan ini? Wajib. Dan mungkin cara apa yang paling efisien itu untuk mengatasi masalah bullying di kampus? itu kan. Kalau Saya sudah kan kalau ada kuliah ya, sifat dewasa. iya. Bersikap Iya, dewasa. kita kan oke, Anda ngomong sifat udah dewasa, cuman kan tidak semua orang punya sifat yang sama. Kadang juga yang dewasa udah ada. Buktinya masih ada pembulian. Apa itu termasuk menurut Anda dewasa kan gitu? Anak-anakan ya. Iya. Menurut Anda apa yang membuat kita di kampus ini? Mungkin kayak saudara bilang kayak macam penampilan atau sifat atau dan lain sebagainya. Jadi lagi jika ada di antara kelas kalian kita
kita gitu ya, yang dibully. Apa yang bisa kalian bantu untuk membatasi pembulian itu? Cara untuk mengatasinya. Mungkin kalau menurut saya nasihatin agar lebih sabar mengatasi orang begitu. Enggak menjauhi Dan bisa jauh. Atau Batas menyadari. kesabaran juga dan nanti belum Ya, juga dia setiap punya batas kesabaran. Apakah kalian tidak bisa merangkulnya atau mengajak dia untuk keluar dari posisi ya itu? beradaptasi gitu. Untuk dia beradaptasi ke suatu lingkungan yang baru agar tidak ada pembulian. mencari kawan baru bisa. Saya mencari kawan baru atau mencari pasangan kan juga masalah kan? Yang saya bilang menghindari si pelaku itu, terus kita ngajakin si korban untuk cari teman baru, terus memahami kelebihan dia, terus kita tingkatkan kelebihannya biar jadi percaya diri ya. Bahwa dia bisa ya kan. Ya, saja mungkin yang bisa kita selesaikan tentang permasalahan ini. Menurut kalian pesan moral dari tujuan kita membahas pembulian ini apa? Pesan moral menurut kalian? Kalian bilang kalian sudah dewasa, sudah masuk ke jenjang yang remaja, udah masa-masa remaja kan gitu. Pesan moral saya, semoga yang anak kuliah ini kan sifatnya terkadang ada yang kanak-kanakan, tolong sifat anak-anaknya itu dihilangkan dan berubahlah menjadi dewasa, dan menghargailah teman-teman kita yang mungkin yang ada kekurangan, tolong hargai dan tolong jaga sikap kita. Kalau kita di rumah begitu, jangan buat di kampus begitu. Boleh. Menurut teman-teman yang lain apa ada pendapat lain pesan moral agar pembulian di Indonesia ini berkurang atau bisa menghilang? Itu khusus anak SMP ya, menurut saya menghargai dan menghormati orang lain. Terus yang kedua bersikap empati. Ya misalnya bersikap empati itu ya, misalnya kita baru masih siswa baru, jangan yang terlalu mencolokkan diri kekurangannya, cari-cari empati. Terus media sosial tadi ya yang bilang, gunakan media sosial, terus edukasi atau kesadaran biasanya itu dilakukan untuk Ya, apa ada tambahan dari teman yang lain untuk pesan moral dari pembulian ini apa? Pesan moral yang ketiga, jangan takut untuk melawan kepada orang yang membahayakan diri kita sendiri. Harus melawan kepada yang bully kita. Nah, itu bisa menjadi pemberontakan kalau kita melawan. Itu bukan penyelesaian kan gitu. Contoh kayak anak sekolah SMP itu. dia Korban ini istilahnya melawan, pasti kan ada pergesekan juga di antara dua pihak, yang artinya akan menjadi perkelahian yang lebih panjang kan gitu. kalau ini terjadi sekarang terlalu banyak tawuran lagi ya kan. Ya. Dan selanjutnya juga akan melibatkan banyak orang ya. Contoh, si korban akan mengajak teman yang lain, si pelaku juga begitu. Ya kan habis-habisnya. Nggak bisa. Jadi yang menurut saya pesan moralnya itu ya menghindari dan mungkin kita sebagai teman juga harus menyadari teman-teman yang membulinya gitu. ya jangan diam saat lihat teman Saran dari saya ya jangan terlalu memasukkan diri karena itu terlalu ini kan orang merendahkan kita gara-gara terlalu memasukkan diri. Jadi orang juga orang pun nggak bisa bantu gitu. kita pun nggak tahu kayak mana pihak pemikiran dia atau masalah dia, jadi kita sendiri pun nggak paham tentang apa dia. yang penting kita percaya diri. Jadi sekianlah dari pembahasan kita hari ini. Karena pesan moral juga sudah kita dapatkan di mana semua permasalahan itu pasti ada solusinya. Terima kasih.